Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Budi Kurnianto, dosen pada program studi D4 Teknik Pengelasan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Bidang ilmu saya adalah teknik pengelasan, material, dan metalurgi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran yang saya terapkan, yaitu dengan delivery, penyampaian materi singkat, praktek demonstrasi atau aktivitas partisipatif, kemudian case method, ya, studi-studi kasus, kemudian interaksi dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah praktek DTN-DT 1 dengan bobot 4 SKS yang terdapat di semester 4 di program studi D4 Teknik Pengelasan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan pengujian destructive testing atau disingkat DT dan non-destructive testing atau disingkat NDT sesuai dengan standar dan kode untuk mengevaluasi hasil pengelasan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi pengelasan dan inspeksi pengelasan, standar internasional dan inovasi material secara mandiri, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah-masalah di dunia inspeksi pengelasan. Mata kuliah ini berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan inspeksi pengelasan dan pengujian kualitas atau sifat sambungan las, yaitu sifat mekanik, yang meliputi pengujian merusak atau destructive testing atau disingkat DT, dan pengujian tidak merusak atau non-destructive testing atau disingkat NDT, yang menjelaskan tentang prinsip dasar, langkah kerja, prosedur pengujian, dan kriteria kelulusan atau acceptance kriteria sesuai dengan standar masing-masing dari masing-masing metode pengujian, baik DT maupun NDT. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah praktek DT-NDT 1 ini adalah seluruhnya adalah pengujian terhadap objek sambungan las yang meliputi pengujian visual, pengujian penetran, pengujian magnetic particle, pengujian interpretasi film radiografi, kemudian pengujian ultrasonik, pengujian tarik, pengujian bending, pengujian impact, pengujian hardness, pengujian metalografi, baik mikro maupun makro. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini adalah biasanya di pertemuan pertama saya melakukan perkenalan dengan mahasiswa guna untuk menjalin keakraban. Kemudian saya juga memberikan motivasi-motivasi untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Di pertemuan awal ini, saya membahas kontrak perkuliahan dan kesepakatan-kesepakatan terkait dengan tata tertib praktikum di laboratorium uji bahan yang akan berjalan. Termasuk juga menjelaskan modul dan referensi-referensi agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selain itu juga, biasanya di awal pertemuan saya mencoba merefresh kembali ingatan-ingatan terkait dengan materi-materi sebelumnya yang relevan dengan praktek yang saya ampu ini, dengan cara melemparkan pertanyaan-pertanyaan guna memancing ingatan mahasiswa. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses atau penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook atau buku-buku referensi dan modul praktik, prosedur pengujian DT maupun NDT, standar atau code yang berlaku yang masih relevan dengan inspeksi pengelasan. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi kami yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, di mana LMS ini saya gunakan untuk mengembangkan atau membagikan materi berupa PowerPoint, yang mana PowerPoint itu di setiap
bahan kajian sudah ada penjelasan suara dari saya. Jadi tidak hanya materi PowerPoint biasa, tapi sudah ada materi narasi suara. Agar mahasiswa sebelum praktikum mereka sudah ada bekal, sudah ada pemahaman-pemahaman. Walaupun setelah masuk kelas, sebelum praktik dimulai, saya menjelaskan materi singkat lagi untuk mempertajam wawasan mereka terkait dengan topik atau bahan kajian yang akan dipraktikkan. Kemudian di LMS, selain saya posting materi, modul, kami juga memposting tugas-tugas, kemudian daily assessment yang kami attachkan di setiap akhir materi atau PowerPoint. Kemudian selain itu juga kami melakukan pemberian tugas terhadap mahasiswa di LMS tersebut. Laporan pendahuluan sebelum praktikum, kemudian laporan akhir sesudah praktikum juga kami lakukan melalui Learning Management System. Kemudian strategi kedua adalah dengan praktik demonstrasi secara mandiri. Jadi mahasiswa secara mandiri melakukan praktik setelah mendapat penjelasan dari dosen. Kemudian selama proses praktik berlangsung, kami juga memberikan studi kasus bagaimana terkait dengan problem-problem yang sering dijumpai di dalam inspeksi pengelasan atau bidang DT maupun NDT. Di awal pertemuan juga saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah praktik DT-NDT 1 ini, yaitu tugas 10%, daily assessment 5%, kemudian aktivitas partisipatif, yaitu praktek demonstrasi mandiri mahasiswa, sebesar 25%, hasil proyek yang bisa ditafsirkan sebagai laporan akhir praktikum adalah sebesar 30%, kemudian evaluasi tengah semester 15%, evaluasi akhir semester 15%. Baiklah, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah praktik DT-NDT 1 ini. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Setengah lengan cak kanan, gerak. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap, mulai 1. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Indah Evalina Pardede. 3 orang tidak hadir pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan praktek interpretasi film radiografi. Seperti sebelumnya yang sudah saya posting di LMS, tugas pembuatan laporan pendahuluan untuk praktek interpretasi film radiografi. Kemudian pada hari ini Anda harus menyiapkan dan meminjam peralatan yang diperlukan. Setidaknya Anda harus siapkan film viewer, densitometer, kemudian stopwatch calibration film. Setidaknya minimal kita siapkan 3 alat itu. Kemudian nanti sebelum Anda praktek, saya akan memberikan penjelasan singkat sebelum Anda melakukannya sendiri. Baik, sebelum kita praktek interpretasi film radiografi, sebelumnya saya akan merefresh kembali apa yang sudah pernah saudara dapatkan di semester 3 kemarin terkait dengan teori NDT. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana prosedur kita untuk melakukan interpretasi film radiografi pada sambungan las. Ya. Jadi, di dalam interpretasi, proses pencurian film masih ingat kemarin, tahap pertama film harus kita masukkan ke dalam developer. Developer berapa menit? 5 menit. Ya. Kemudian habis itu kita masukkan ke stop batch. Bisa air mengalir, artinya kita menetralisir aksi developing ini. Sebelum selanjutnya kita masukkan ke dalam fixer selama 10 menit. Nah, setelah film processing baru kita keringkan. Jadilah tahap keempat,
yang akan kita bahas ini adalah interpretasi. Ada pertanyaan? Ya? Kenapa harus di Nah, kenapa film processing ini harus dilakukan di darkroom? Ya, film radiografi ini dia akan terionisasi kalau kena sinar tampak. Lampu cahaya putih ini, white light atau sinar tampak, film ini akan terionisasi sehingga filmnya rusak sebelum digunakan. Oleh karena itu, saat kita melakukan di parameter calculation ini, termasuk di dalamnya juga kita harus loading film. Kita harus keluarkan film dari dusbox ini, kemudian kita masukkan ke dalam dua screen. Ini terbuat dari lead atau timbal dengan ketebalan 0,125. Jadi diapit ini, kemudian kita masukkan ke dalam film holder. Ada dua film holder. Ada dua film holder. Masuk ke dalam film holder. Setelah itu masuk lagi ke dalam film holder yang kedua. Ujungnya yang terbuka ini masuk lagi kan. Saat loading film di darkroom. Inilah cara agar cahaya tidak bisa menembus atau masuk mengenai film. Film yang sudah dibungkus oleh kaset ini atau film holder inilah yang kita gunakan, kita letakkan di bawah objek yang akan kita radiografi. Ini tidak boleh kena cahaya karena akan terionisasi filmnya sebelum diproses. Ada lagi? Jadi kalau seumpama nanti ada terkena cahaya dari luar selain X-ray atau gamma ray, jadi nanti tidak akan nampak hasil dari. Ya, betul. Satu, tidak akan nampak. Yang kedua, bisa menyebabkan yang kita sebut nanti saat interpretasi itu adalah artefak atau cacat film. Baik, kita lanjut ya. Untuk interpretasi film radiografi, yang pertama kita harus evaluasi kualitas filmnya dulu. Film harus memenuhi 5 syarat kalau berdasarkan ASME Section 5 itu. Kalau berdasarkan AWS, 4 syarat. API 1104 juga 4. Syarat yang pertama, film itu harus bebas cacat film atau disebut dengan artefak. Artefak ini macam-macam ya. Bisa berupa chemical stain ya. Noda kimia ya. Bisa saja film itu kecipratan air sebelum dicuci sudah kecipratan duluan. Ya. Atau kecipratan fixer atau developer gitu ya, guys, jatuhnya tidak bersama. Bisa berupa scratch, goresan, ya, goresan. Bisa berupa pil, filmnya terkelupas. Nah ini juga akan membingungkan interpreter. Bisa berupa static mark, pressure mark ya, fingerprint juga, cap jari, finger mark ya, dan lain-lain. Ini akan mengakibatkan artefak cacat film. Syarat yang kedua adalah sensitivity. Sensitivity ini ditandai oleh image quality indicator. Jadi IQI yang kita gunakan biasanya berupa wire ya, IQI wire. Di sini ada tulisan ASTM 1B misal. IQI itu kalau dia based on American standard itu ada 6 ya. Isinya ada 6 wire. Di mana setiap wire ini punya diameter yang berbeda, mulai diameter kecil sampai diameter yang paling besar. Anda bisa cek di tabel T233.2. Nah, dari 6 wire ini pasti nanti akan ada satu wire yang diminta harus muncul berdasarkan thickness of weldingnya. Nah, itulah yang harus kita amati di film radiografi. Apakah wire yang diminta harus muncul ini terlihat di dalam las-lasan? Kalau tidak terlihat, berarti film radiografi itu sensitivitasnya tidak memenuhi. Semakin kecil wire yang nampak di film, semakin sensitif film itu. Artinya dia mampu merekam ukuran cacat yang semakin kecil lagi. Kemudian yang ketiga adalah density. Kita tahu bahwa density ini bukan massa jenis, ya.
tetapi adalah ukuran kuantitatif dari tingkat gelap terangnya film radiografi. Di standar dibatasi untuk X-ray berapa? 1,8 sampai 4 ya, 0. Untuk gamma ray 2 sampai 4 plus minus 0,05. Diukur menggunakan densitometer. Jadi densitas diukur di 3 tempat di dalam area of interest. Ya, pengukuran di 3 tempat. Jadi misal ini film radiografi, ya ini welding, kemudian di sini nampak AQI misal. Ya. Pengukuran harus dilakukan di tempat yang di 3 tempat. Satu, kita harus cek di dalam weldingan ini di mana tempat yang paling terang. Di sepanjang weldingan dari batas area of interest A sampai B misal. Ada batas area of interest. Cari Anda di mana yang paling terang, diukur berapa densitas di tempat yang paling terang. Misalnya setelah diukur pakai densitometer terbaca misalnya ya 1,75 misal, densitas di tempat yang paling terang. Kemudian Anda cari di sepanjang area of interest ini yang paling gelap, densitas yang paling gelap. Misal di sini Anda ukur densitas gelap ya, ini densitas terang. Misalnya setelah diukur 2,75 misal. Apakah pengukuran densitas di 2 tempat ini memenuhi syarat? Misal film ini diekspos dengan menggunakan X-ray. Apakah memenuhi syarat? Memenuhi atau belum? Belum. Cek. Memenuhi enggak? Memenuhi, karena masih ada toleransi 0,05. Nah, apa? Udah, yang ketiga kita cek di densitas di sekitar wire esensial. Wire yang diminta harus muncul oleh standar, kita cek densitasnya berapa. Misalnya setelah diukur di sini densitas AQI ternyata nilainya 2,50. Nah, dari ketiga pengukuran ini kita compare terhadap batasan, ternyata masih masuk. Artinya apa? Persyaratan density terpenuhi. Lanjut ya. Syarat keempat. Syarat keempat adalah density variation. Density variation dibatasi di standar ASME itu adalah minus 15% hingga plus 30% dari densitas AQI. Jadi kalau saya tuliskan adalah batasannya 0,85 kali densitas AQI sampai dengan 1,3 kali densitas AQI. Ini batasannya. Sekarang kita hitung batasan ini. 0,85. Densitas AQI dari contoh tadi berapa? 2, coba dihitung, tolong dihitung. 2,50 kali 0,85 sampai dengan 1,3 kali 2,5. Berapa? 0,85? 2,125 ya. Kemudian sampai dengan 3,25. Inilah batasan variasi density-nya. Batasan sekarang batasannya bukan 1,8 sampai 4 lagi. Maka hasil pengukuran kita tadi di tempat yang paling terang dan paling gelap kita compare terhadap batasan ini. Densitas di tempat yang terang 1,75. Memenuhi enggak? Tidak ya. Artinya ini tidak masuk di sini. Kemudian densitas di tempat yang paling gelap memenuhi? Ya, ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Artinya film ini yang saya contohkan tadi gagal di persyaratan density variation. Tidak memenuhi syarat. Syarat terakhir adalah tidak boleh ada backscatter yang berlebih. Ini syarat terakhir. Tidak boleh ada backscatter. Tidak boleh ada backscatter radiation.
Baik, saudara, densitometer ini harus dikalibrasi sebelum kita gunakan untuk mengukur. Setidaknya ini harus dikalibrasi dan harus diverifikasi. Kalibrasi itu ada periodenya. Kalau standar yang sebelumnya adalah 90 hari sekali. Kemudian setiap kali mau digunakan harus diverifikasi terhadap step wedge calibration film. Ya. Nah, sekarang ini sudah terverifikasi alat ini, ya, secara periodik. Maka sekarang bagaimana cara menggunakan alat ini untuk mengukur densitas? Pertama, Anda nyalakan dulu, ada saklar warna hitam. Ketika pertama penyalaan, display akan menunjukkan angka tertentu, dan ini harus kita zero. Zero tanpa film, filmnya kita ambil dulu. Di tempat tertentu. Di viewer yang baru itu biasanya sudah ada yang namanya spot viewing window untuk memfasilitasi sebagai tempat pengukuran. Tapi ini tidak ada. Kalau tidak ada bisa kita beri sendiri menggunakan solasi, atau kalau tidak ada bisa kita ingat-ingat di mana kita melakukan zero densitometer. Saya lakukan zero di tengah misal. Caranya adalah klikkan densitometer ini sampai bunyi klik, kemudian di hold, ditahan. Ya, diklikkan di titik tertentu dan Anda harus ingat-ingat. Kemudian tekan tombol putih ini sampai zero. Kalau belum zero, tekan lagi sambil di hold. Ya. Nah, ini sudah 0. Kalau sudah 0, intensitas cahaya ini tidak boleh diubah. Intensitas viewer tidak boleh diubah selama Anda mengukur. Sesudah mengukur boleh diubah. Kalau Anda terlanjur ubah, berarti Anda zero lagi dengan intensitas itu. Paham ya? Nah, sekarang kita letak filmnya. Kita amati area interest kita adalah dari A sampai B. Kita cek mana daerah di dalam weldingan ini yang paling terang, tetapi bukan welding defect. Kita cek. Ternyata yang paling terang ini ya. Maka area yang paling terang yang mau kita ukur ini kita geser ke tempat di mana kita melakukan zero tadi. Baru kita ukur. Untuk mengukur tinggal tekan saja tanpa menekan tombol putih. Hanya menekan densitometer saja sampai klik. Nah, muncul. Berapa? 1,9 dicatat di lembar kerja. Habis itu kita cek mana daerah yang paling gelap di sepanjang area interest ini. Misalnya, yang paling gelap kalau saya amati adalah daerah ini. Ya, ini ada satu spot, kita geser ke sini, kita cek. Kita klik lagi. Berapa? 2,3. Terakhir kita ukur di sekitar essential wire. Di sini kalau kita amati, wire-nya muncul 1, 2, 3, 4, 5 wire. Misalnya yang esensial adalah wire terakhir, yaitu nomor 7 yang muncul ini. Kalau 5 wire berarti wire nomor 7. Misalnya esensial wire-nya adalah nomor 7 misalnya, berarti ini sensitivitasnya terpenuhi. Kita ukur di wire nomor 7. Boleh di kiri, boleh di kanan, tapi di welding. Kita geser lagi. Kita ukur di wire nomor 7, bisa di kanan atau kirinya. Berapa? 2,15 catat. Nanti baru Anda compare dengan standar. Paham ya? Cara pengukuran densitometer. Densitas. Oke, silakan Anda kerjakan, interpret. Nanti kalau sudah Anda ada keputusan apakah filmnya memenuhi syarat atau tidak, baru kita lanjut evaluasi weldingnya. Apakah ada imperfection atau tidak. Oke ya? Ya, zero. Intensitas tidak boleh diubah. Kalau belum 0 bisa dilakukan lagi. Sudah 0 ya. Nah, ini tidak boleh diubah selama pengukuran.
Anda cek di sepanjang area interestnya adalah set dan yang paling terang Anda bawa ke tempat Anda zero tadi. Nah, silakan diukur. Tidak boleh di well defect. Ini excessive penetration. Kita cek di sini. Berapa? 2,48. Misalnya ada select inclusion, kan coba ditambah intensitasnya ditambah. Kan masih kelihatan tuh. Anda masih bisa menilai mana yang paling terang. Nah, ini kan paling terang. Mana yang paling gelap? Dan diukur. AQI. Ya, AQI ini tuh. Tidak kelihatan. Berarti tidak ada yang nampak sama sekali. Artinya apa? Wire yang muncul di las-lasan tidak ada satupun yang terlihat. Artinya film ini sensitivitasnya tidak bersyarat. Cermati itu, film standar ini Anda cermati satu persatu, Anda kenali karakter masing-masing imperfection. Kalau sudah Anda kenal, Anda sudah familiar, baru silahkan Anda interpret film yang saya bagikan tadi. Ya, interpret ini welding imperfection-nya apa? Apakah undercut, apakah crack, apakah incomplete penetration, porosity atau slack dan lain sebagainya. Ya. Itu kayak itu ini hitam gini ya? Ya. Jadi welding defect di dalam film radiografi, ya. Welding defect di dalam film radiografi ini kan kecil-kecil hitam. Ya, ya inilah porosity. Kecil-kecil di dalam betul. Jadi ya. Tapi kalau hasil rasanya kok berbeda sama yang lain itu kenapa? Ya, mana mungkin ada las-lasan yang sama? Ya kan? Ini mani lasnya aja nih yang nggak teratur. Tapi secara defect nggak ada. Di coak atau di 01. Dia hanya menunjukkan defect yang dominan apa. Bisa jadi lebih dari satu. Ya. 4. Laporannya tadi. Ini ya filmnya ya. Siapa? NRP berapa tadi? Yusuf, NRP berapa? 92. Oke, Mas Yusuf. Berdasarkan hasil interpretasi saudara, ya, apakah film ini ditemukan adanya artefak tadi? Enggak ada artefak. Mas Yusuf enggak ada artefak. Rifan? Ada Selama interpretasi tadi Pak, saya menguji tidak ada artefak di area mentalnya Pak. Oke, berarti lanjut ke berikutnya ya. Ya, Pak. Demikian deskripsi singkat aktivitas pengajaran praktikum DTN DT1 di program studi D4 Teknik Pengelasan. Semoga dengan video singkat ini dapat memberikan gambaran tentang aktivitas pengajaran saya di kelas dan di laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.